Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita di pelajaran matematika. Kita akan memasuki bab baru, yaitu mengenai aritmetika sosial. Nah, di sini sudah jelas kita akan bahas atau kita akan hitung-hitung tentang uang nih. Insya Allah akan seru dan kita buat pembelajaran ini menjadi lebih mudah. Oke. Subbab materinya ada mengenai harga pembelian, harga penjualan, untung dan rugi. Nah, hari ini yang akan kita bahas adalah mengenai untung dan rugi. Oke, kita langsung saja. Yang pertama ada untung dan persentase untung. Oke, yang pertama, pengertian untung. Kita tahu bahwa dikatakan untung itu jika harga penjualan lebih tinggi daripada harga pembelian atau modal. Nah, setiap usaha yang kita lakukan pasti inginnya itu mendapatkan untung. Nah, dari mana untung itu didapatkan? Dengan menaikkan harga penjualan, gitu. Contohnya, misalnya di sini. Koperasi sekolah membeli satu dus sari buah yang berisi 24 gelas. Dengan harganya itu adalah 25.000. Nah, sari buah itu kemudian dijual dengan harga Rp1.300 per gelas. Bandingkan harga pembelian dengan harga penjualan. Nah, kita lihat di sini. Koperasi sekolah katanya itu membeli satu dusnya itu Rp25.000. Satu dus itu ada 24 gelas sari buah. Nah, dijualnya itu satu gelasnya itu Rp1.300. Jadi kita bisa tulis di sini harga pembelian. Sudah jelas ya di sini satu dusnya itu 25.000. Berarti kita tulis di sini Rp 25.000. Kemudian untuk harga penjualannya di sini koperasi menjual satu gelasnya itu adalah Rp1.300. Nah, satu dus ada 24 gelas. Jadi kita bisa kalikan aja. 24 dikali 1.300. Oh, di sini nggak boleh ada Rp-nya ya. Oke, berarti 24 gelas dikali Rp1.300. Nah, 24 dikali 1.300 hasilnya adalah Rp31.200. Nah, kita lihat harga pembeliannya itu 25.000. Harga penjualannya itu Rp31.200. Sudah jelas kan di sini harga penjualan dia lebih tinggi daripada harga pembelian. Otomatis koperasi sekolah itu dia mendapatkan untung. Karena harga penjualan tadi, harga penjualannya itu lebih tinggi daripada harga pembelian. Nah, kalau misalnya kita hitung di sini, berapa sih untungnya? Nah, kita hitung dengan menggunakan selisih. Selisih antara harga penjualan dengan harga pembelian, yaitu 31.200 dikurangi 25.000. Hasilnya adalah 6.200. Nah, dalam hal ini koperasi sekolah itu untung sebesar Rp6.200. Jadi, di sini kita bisa mendapat suatu kesimpulan bahwa untung itu rumusnya adalah harga penjualan dikurangi harga pembelian atau modalnya, gitu ya. Pokoknya dikatakan untung kalau harga penjualannya itu dia lebih tinggi daripada harga pembelian. Oke, sampai sini paham? Kita lanjutkan ke persentase untung. Nah, di sini ada persentase untung. Bagaimana rumusnya? Kita lihat di sini. Persentase untung itu sama dengan untung dibagi dengan harga pembelian atau modal dikali 100%. Nah, yang namanya suatu persentase itu pasti dikali dengan 100%. Contohnya misalnya, menentukan persentase untung. Jika diketahui harga pembelian itu Rp400.000. Kemudian diketahui juga bahwa harga penjualnya itu Rp425.000. Nah, di sini harga penjualnya dia sudah lebih tinggi ya, lebih tinggi daripada harga pembelian. Sudah jelas dia punya untung. Kita hitung persentase untungnya. Untuk rumus untung tadi apa? Untung itu sama dengan harga penjualan dikurangi harga pembelian. Berarti 425.000 dikurangi 400.000. Untungnya itu sebesar 25.000. Nah,
kita masukkan nih ke rumus persentase untung. Persentase untung itu sama dengan 25.000 dibagi harga pembelian atau modalnya. Modalnya berapa nih? Modalnya 400.000. Oke, kita tulis di sini 400.000. Dikali 100%, jangan lupa. Berarti kita punya 25.000 per 400.000 dikali 100% adalah 6,25%. Jadi persentase keuntungannya adalah 6,25%. Oke, ada contoh selanjutnya agar lebih paham mengenai persentase keuntungan. Dikatakan di sini, seorang pedagang membeli 1 karung beras seberat 60 kg dengan harganya itu Rp7.200 per kilogram. Kemudian, ia menjual beras tersebut dengan harga Rp7.800 per kilogram. Yang ditanyakan di sini, berapa keuntungan pedagang tersebut? Kemudian, tentukan persentase keuntungannya. Oke, kita jawab dulu yang nomor A nih. Kita jawab yang nomor A. Berapa keuntungan pedagang tersebut? Oke, kita tulis dulu. Harga pembeliannya itu berapa? Nah, di sini kan dikatakan bahwa pedagang itu membeli 1 karung beras yang beratnya itu 60 kg. Nah, di sini harga pembeliannya dihitung per kilogramnya. Per kilogramnya itu 7.200. Berarti untuk 1 karung untuk 60 kg tinggal dikalikan saja. Harga per kilogram yaitu 7.200 dikalikan dengan 60 kg karena pedagang tersebut membeli berasnya itu 60 kg. Berarti 7.200 dikali 60. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 432.000. Nah, kemudian kita tulis harga penjualan nih. Harga penjualannya katanya si pedagang tersebut dia menjual beras dengan harga Rp7.800 per kilogram. Berarti kita tulis di sini. Pedagang menjual Rp7.800. Berarti kita tulis di sini untuk 1 kilogram. Berarti karena di sini 1 karungnya ada 60, berarti kita tulis dikali 60 kilogram juga. Jadi 7.800 harga jualnya ya, dikali 60. Hasilnya adalah Rp468.000. Nah, dari harga pembelian dengan harga penjualan, kita bisa mengetahui keuntungannya nih. Untung itu sama dengan harga penjualan dikurangi harga pembelian. Harga penjualannya itu 468.000 dikurangi harga pembelian 432.000. Jadi untungnya adalah 36.000. Nah, dari sini kita sudah mendapatkan untungnya nih. Untung pedagang tersebut adalah 36.000. Sekarang kita hitung persentase keuntungannya dengan rumus yang tadi ya, untung dibagi dengan harga pembelian atau modal, jangan lupa dikalikan dengan 100%. Untungnya berapa? 36.000. Modalnya berapa? Modalnya itu adalah 468.000. Jadi 36.000 dibagi dengan 432.000, harga modal ya, modal itu pembelian, 432.000 dikali dengan 100%. Maka keuntungannya itu atau persentase keuntungannya itu adalah 8,3%. Nah, itu soal mengenai keuntungan. Tentang untung dan persentase untung. Nah, sekarang kita masuk ke rugi dan persentase rugi. Nah, rugi itu sebaliknya dari untung. Kita lihat dulu pengertiannya. Oke. Katanya dikatakan rugi jika harga penjualan itu lebih rendah daripada harga pembelian. Kalau tadi dikatakan untung jika harga penjualannya lebih tinggi daripada harga pembelian. Nah, kita bahas rugi di sini. Rugi otomatis modalnya itu tidak kembali modal atau bahkan kita kurang dari modal gitu. Jadi harga penjualannya itu lebih rendah katanya dari harga pembelian. Nah, kita lihat di sini. Contohnya nih. Pak Wawan membeli sebuah pesawat televisi bekas dengan harga 550.000. Televisi tersebut diperbaiki dengan biaya 90.000.
Kemudian dijual dengan harga 625.000. Nah, jika biaya pembelian dan perbaikan itu termasuk ke dalam modal, maka kita lihat. Kita hitung modalnya, modal awal atau modal televisinya. Pak Wawan itu dia beli televisi bekasnya itu seharga 550.000. Oke, kita tulis di sini 550.000. Ditambah dengan biaya perbaikan atau biaya servisnya itu sebesar 90.000. Kita tulis di sini 90.000. Berarti modalnya itu adalah 550.000 ditambah dengan biaya servis 90.000. 550.000 ditambah dengan 90.000, hasilnya adalah 640.000. Sementara harga penjualannya itu adalah 625.000. Nah, sudah jelas di sini, harga penjualannya dia lebih rendah daripada harga pembelian atau modalnya. Berarti bisa dikatakan Pak Wawan dia mengalami kerugian. Berapa kerugiannya? Kita hitung selisihnya. Yaitu harga modalnya ya, harga pembelian atau modalnya dikurangi dengan harga penjualan. 640.000 dikurangi 625.000. Hasilnya adalah 16.000. Jadi Pak Wawan itu mengalami kerugian atau mengalami rugi sebesar 15.000. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan suatu rumus, yaitu rugi sama dengan harga pembelian atau modal itu dikurangi dengan harga penjualan. Karena penjualan dia lebih rendah, karena rugi ya. Rugi berarti harga penjualan dia lebih rendah daripada harga pembelian atau modal. Oke, kita lihat di sini ada persentase rugi. Nah, untuk persentase rugi di sini sama ya, rumusnya seperti persentase untung, cuma di sini diganti aja. Rugi dibagi dengan pembelian, harga pembelian atau modal dikalikan dengan 100%. Contohnya itu menentukan persentase rugi. Harga pembeliannya diketahui 80.000, kemudian harga penjualannya yaitu 75.000. Sudah jelas, harga penjualan lebih rendah nih daripada harga pembelian. Otomatis dia mengalami kerugian. Ditanyakan persentasenya. Kita hitung dulu, ruginya berapa nih? Harga pembelian dikurangi dengan harga penjualan. Ingat ya rumusnya. Harga pembelian itu 80.000 dikurangi dengan harga penjualan 75.000. Oke, hasilnya adalah 5.000. Jadi dia rugi sebesar 5.000 rupiah. Kita hitung persentase ruginya. Yaitu persentase rugi, kita tulis ruginya di sini 5.000 dibagi dengan harga pembelian atau modalnya, yaitu 80.000. Oke, kita tulis 80.000 dikali 100%. Hasilnya adalah 6,25%. Jadi persentase kerugiannya adalah 6,25%. Oke, kita bahas satu soal lagi mengenai persentase kerugian. Kita lihat di sini, seorang pedagang durian membeli 100 buah durian dengan harga seluruhnya itu 5 juta. Dan ada ongkos angkutnya nih. Ongkos angkutnya itu adalah 100.000. Kemudian, sebanyak 95 durian itu terjual dengan harga 50.000 per buah ya. Dan sisanya busuk katanya. Kemudian, yang ditanyakan A, berapa kerugiannya? Yang B, tentukan persentase kerugiannya. Kita jawab. Yang A, untuk mengetahui kerugiannya, kita harus tahu dulu nih, tahu modalnya dengan harga penjualan. Oke. Harga pembelian atau modal itu sama dengan biaya seluruhnya, di sini harga seluruhnya yaitu 5 juta, kita tulis 5 juta, dan ongkos angkut. Nah, ongkos angkut di sini bisa dikatakan sebagai modal. Berarti 5 juta ditambah dengan 100.000, hasilnya adalah 5.100.000. Itu adalah modalnya. Kemudian harga penjualannya di sini dikatakan 95 durian terjual. Berarti kita tulis 95 durian dikali harga satuannya. Harga satuannya adalah 50.000. Berarti kita tulis 50.000. Karena sisanya busuk berarti dia tidak terjual. Maka yang terjual hanya 95. Berarti 95 dikali 50.000 hasilnya adalah 4.750.000. Kita hitung nih kerugiannya. Kerugiannya itu sama dengan harga pembelian dikurangi harga penjualan. Harga pembeliannya itu adalah 5.100.000. Dikurangi harga penjualannya itu adalah 4.750.000. Maka
Hasilnya adalah 350.000. Jadi pedagang durian tersebut mengalami kerugian sebesar 350.000. Sekarang kita tentukan persentase kerugiannya. Oke, persentase kerugian itu sama dengan, ingat rumusnya, rugi dibagi dengan harga pembelian atau modal dikali 100%. Ruginya berapa? Ruginya 350.000 dibagi harga pembelian atau modalnya 5.100.000 dikali 100%. Hasilnya adalah 6,86%. Itu adalah persentase kerugiannya. Nah, kita sudah bahas mengenai untung dan persentase untung dan juga rugi dan persentase rugi. Sekarang ada 2 soal yang dapat kalian kerjakan tentang persentase untung dan juga persentase rugi. Nah, soal tersebut kalian kerjakan di buku masing-masing, kemudian diberi nama dan kelas, dan dikirimkan dalam bentuk foto. Oke, sampai sini pembahasan kita mengenai aritmetika sosial. Kita akan lanjutkan pembahasan selanjutnya di pertemuan selanjutnya. Semoga kita mendapatkan keberkahan dari pembelajaran yang kita lakukan. Syukron. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dikerjakan ya tugasnya.